Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga selalu sehat ya dan tetap semangat. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas mengenai laporan perubahan modal dan neraca pada perusahaan jasa. Namun sebelum ini, tentunya kalian masih ingat ya materi minggu lalu, yaitu mengenai neraca lajur dan laporan laba rugi. Pada video pembelajaran kita kali ini, tujuannya diharapkan peserta didik mampu menyusun laporan perubahan ekuitas atau modal dan menyusun laporan neraca dengan tepat, jujur, kreatif, komunikatif, mandiri, dan tanggung jawab. Sebelum membuat laporan perubahan modal dan neraca, tentunya kalian sudah membaca ya materi yang Ibu share melalui WA Group dan aplikasi Moodle berupa PowerPoint dan handout mengenai ringkasan materi, penjelasan materi mengenai laporan perubahan modal dan neraca. Oke, selanjutnya ini ada contoh laporan perubahan modal nanti yang akan kita susun ya. Dan ini adalah contoh dari bentuk neraca. Ini adalah bentuk neraca skontro. Penjelasannya ada di handout ya. Dan ini bentuk neraca Stafel. Baiklah, kita langsung lanjut ke penyelesaian soal mengenai laporan perubahan modal dan laporan neraca. Oke. Nah, disajikan neraca atau worksheet dan laporan laba rugi CV Anjani Laundry. Di sini ini adalah neraca lajurnya yang kemarin kita buat. Ini adalah laporan laba rugi juga sama ya. Ini materi yang minggu yang lalu kita sampai membuat laporan laba rugi, dan pertemuan kita kali ini kita diminta untuk membuat laporan perubahan modal dan neraca. Baiklah, kita langsung membuat laporan perubahan modal. Masih ingat ya pada materi di handout dan di PowerPoint bahwa komponen pada laporan perubahan modal itu yang pertama adalah modal awal, laba atau rugi yang nantinya akan menambah atau mengurangi modal, terus ada Freyve, dan yang terakhir adalah modal akhir, hasil dari penjumlahan komponen yang di atas. Kita lihat modal awalnya berapa di neraca lajur. Untuk laporan perubahan modal, kita lihat laporan modalnya mana ya. Nah, ada di kolom bagian neraca sebesar 29 juta. Oke, kita pindahkan tulis di sini ya. Rp29 juta. Kita lihat perusahaan ini mengalami laba atau rugi karena akan berpengaruh terhadap modal nantinya. Sebenarnya tanpa harus membuat laporan laba rugi, untuk penentuan dia laba atau rugi dapat dilihat di neraca lajur di bagian bawah sini ya. Nah, ini adalah posisi laba. Jika posisi rugi, maka laporan laba ruginya dia akan ada di sebelah kredit, dan neraca dia akan berada di sebelah debit. Berarti ini posisinya adalah laba. Oke, labanya sebesar 33.195.000. Kita tulis dulu labanya. 33.195.000. Kita lihat Freyve-nya ya. Berarti kalau dia mana Freyve-nya itu berapa? Kita lihat di sini. Freyve-nya sebesar 5.200.000. Kita tulis lagi Freyve-nya 5.200.000. Masih ingat? Kalau misalkan Freyve itu pada laporan laba rugi itu adalah ya mengurangi pada modal ya. Nah, untuk ini di sini karena CV Anjani itu dia laba, berarti dia menambah ya. Oke, kita jumlahkan.
Jadi 33 juta dikurangi 5.200.000 adalah Oke, baiklah. Setelah kita membuat laporan perubahan modal, selanjutnya kita akan membuat laporan neraca atau laporan posisi keuangan. Masih ingat ya bahwa komponen yang ada pada neraca yaitu ada harta, hutang, dan modal. Kita cari dulu apa aja yang termasuk ke dalam kelompok harta. Untuk acuan membuat neraca adalah neraca lajur di kolom bagian neraca atau akun real yang ada di sini ya, yaitu harta, hutang, dan modal. Untuk kelompok harta yang termasuk ke dalam harta lancar, di sini kita lihat ada kas, piutang usaha, perlengkapan kantor, dan asuransi dibayar di muka. Baik, kita catat dulu. Harta lancar. Ada piutang usaha, perlengkapan, asuransi dibayar di muka. Jadi kita tulis dulu jumlah harta lancar. Kita cari nilainya. Kita lihat nilainya, acuannya adalah neraca lajur di kolom bagian neraca. Kas 1425, piutangnya ya 11 juta, perlengkapan 380.000, sama asuransi sebesar 305.000. Kita catat dulu. Tadi 10.425.000 tambah piutangnya sebesar 11 juta, perlengkapannya 380, sama asuransi dibayar di muka 305.000. Di total atau jumlah harta lancar adalah 22.110.000. Selanjutnya kita ke harta tetap. Lihat harta tetapnya ada apa aja di sini. Ada peralatan kantor sebesar 51.650 dan akumulasi penyusutan 14.650. Kita catat kembali. Peralatan kantor Rp51.650.000, akumulasi penyusutan peralatan kantor sebesar, ini mengurangi ya karena dia dikredit, jadi kita kasih tanda kurung saja, sebesar 14.650.000. Oke, kita jumlahkan di sini jumlah harta tetap. Oke, jumlah harta tetapnya setelah 51.650 dikurangi 14.650 berjumlah 37 juta. Ini kita jumlahkan. Kita di sini total aktiva. Penjumlahan dari
harta lancar dan harta tetap, yaitu sebesar 59.110.000. Oke, kita kembali ke kolom sebelah kanannya Pasipa ya. Kita ke kelompok hutang. Ada hutang lancar. Kita lihat hutang lancarnya. Mana hutang lancarnya? Di sini ada hutang usaha sebesar 925.000, hutang gaji 440.000, dan pendapatan diterima di muka ya, hutang 750.000, hutang pendapatan. Oke, kita tulis. Berarti dia tidak ada hutang jangka panjang ya, baik obligasi maupun hutang hipotek. Kita tulis hutang usaha tadi sebesar 925.000, ada hutang gaji sebesar 440.000, terus pendapatan diterima di muka sebesar 750.000. Kita jumlahkan di sini jumlah hutang. Sebenarnya kalau hutang itu maaf ya, bukan hutang lancar, maaf, ini hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang. Jumlah hutang jangka pendek kita total maka berjumlah 2.115.000. Oke, jumlah hutangnya udah ketemu, tinggal modal. Untuk laporan neraca, jumlah modal itu diambil dari laporan perubahan modal, yaitu di sebelah ya, yang tadi kita buat. Nah, sebesar 56.995.000. Oke, maka kita hitung total Pasipa, kita jumlah ya, adalah hasilnya sama ya, 59.110.000. Oke, beres. Baiklah, sekian pembahasan kita kali ini mengenai penyusunan laporan perubahan modal dan laporan neraca. Terima kasih, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.